Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata kuliah manajemen keuangan syariah. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan rasio likuiditas. Oke, sebelum lanjut kita akan perkenalan diri. Dari anggota kelompok yang pertama ada Anissa Uswatun Hasanah, yang kedua ada Duan Ronaldi, yang ketiga ada Intan Rahmawati, dan yang keempat ada Richa Kusumawati. Oke, langsung kita ke materi yang pertama, cekidot. Baik teman-teman semuanya, jadi yang pertama di sini adalah memahami definisi rasio likuiditas. Jadi apa sih rasio likuiditas itu? Rasio likuiditas itu merupakan sebuah rasio yang dapat menampilkan kemampuan perusahaan saat memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Jadi kita dapat melakukan perbandingan terkait komponen yang ada pada neraca seperti total aktiva lancar dan total uang jangka pendek. Jadi dengan adanya rasio likuiditas ini, kita dapat melihat seberapa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu Richa Kusumawati. Dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu quick ratio. Jadi quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid atau aset yang paling mendekati uang tunai atau aset cepat. Jadi yang termasuk sebagai aset cepat atau quick asset adalah aktiva lancar atau aset lancar yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dan mendekati nilai bukunya. Nah, di sini juga ada rumus quick ratio. Jadi quick ratio atau rasio cepat ini dihitung dengan mengurangkan persediaan atau inventory dari aktiva lancar atau current assets, dan sisanya dibagi dengan kewajiban lancar atau current liabilities, dan dikurangkan persediaan atau inventory dari perhitungan aktiva lancar karena persediaan pada dasarnya merupakan aset lancar yang sulit dikonversi dengan uang tunai dalam waktu singkat, dan biasanya juga akan terjadi kerugian jika terjadi likuidasi. Jadi berikut ini adalah rumus rasio cepatnya, yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini saya juga akan langsung memberikan contoh kasus perhitungan rasio cepat. Jadi pada perusahaan PT Yamaha memiliki aktiva lancar sebesar 100 juta. Di dalam aktiva lancar tersebut terdapat persediaan bahan baku dan barang jadi sebanyak 20 juta. Sedangkan hutang lancarnya sebesar 70 juta. Jadi berapakah rasio cepatnya? Nah, sebelumnya kita ketahui dulu nih, aktiva lancarnya yaitu 100 juta dengan persediaan 20 juta dan hutang lancar 70 juta. Jadi rasio cepatnya adalah, langsung saja ke jawabannya, yaitu aktiva lancar 100 juta dikurang dengan persediaan yaitu 20 juta dibagi dengan hutang lancar yaitu 70 juta. Jadi rasio cepatnya adalah 100 juta dikurang dengan 20 juta, jadi 80 juta dibagi dengan hutang lancar yaitu 70 juta. Jadi hasil dari rasio cepat atau quick ratio-nya pada perusahaan PT Yamaha ini adalah 1,14 kali. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Intan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cash ratio atau rasio kas, yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan total kas tunai dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rasio kas ini pada dasarnya adalah penyempurnaan dari rasio cepat atau quick ratio yang digunakan untuk mengidentifikasikan sejauh mana dana kas dan setara kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban lancar atau hutang jangka pendeknya. Cash ratio ini merupakan rasio likuiditas yang paling ketat dan konservatif terhadap kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang atau kewajiban jangka pendeknya jika dibandingkan dengan rasio-rasio likuiditas lainnya. Hal ini karena pada rasio kas ini hanya memperhitungkan aset atau aktiva lancar jangka pendek yang paling liquid, yaitu kas dan setara kas yang paling mudah dan cepat untuk digunakan dalam melunasi hutang lancarnya.
Rumus rasio kas atau cash ratio itu dihitung dengan membandingkan aktiva lancar yang paling liquid yaitu kas dan setara kas dengan kewajiban lancarnya. Atau lebih mudahnya itu rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibagi dengan hutang lancar. Misal, PT Kinan Garmen memiliki sumber daya jangka pendeknya sekitar 100 juta yang diantaranya 50 juta dalam bentuk tunai dan cash dan 30 juta dalam bentuk giro pada bank atau setara kas. Sedangkan untuk hutangnya saat ini adalah 90 juta. Ditanya laporan kas perusahaan tersebut. Jadi kan cashnya tuh 50 juta, cash equivalence-nya itu 30 juta atau setara kasnya hutang lancar itu 90 juta. Jadi tinggal ditambah 50 juta ditambah 30 juta dibagi 90 juta itu hasilnya 0,88. Jadi cash ratio pada perusahaan PT Kinan Garmen adalah 0,88 kali. Mungkin materi dari cash ratio segitu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan loan to deposit ratio atau LDR. Loan to deposit ratio atau biasa disebut dengan LDR adalah rasio antara total volume kredit dibagi dengan jumlah total penerimaan dana yang dimiliki. Hasil dari perhitungan tersebut biasanya dalam satuan persen. Rasio yang didapatkan dapat dijadikan indikasi tingkat kemampuan sebuah bank konvensional dalam menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui beberapa jenis produk perbankan seperti tabungan, giro, deposit berjangka, sertifikat deposit berjangka, dan kewajiban segera lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara menghitung LDR. Rasio LDR sebuah bank konvensional dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. LDR sama dengan total volume kredit dibagi total penerimaan dana. Maksudnya total volume kredit dan total penerimaan dana yang digunakan untuk menghitung rasio LDR harus berada dalam satu periode yang sama. Kedua informasi tersebut dapat ditemukan dalam neraca saldo bank yang bersangkutan. Volume kredit biasanya dicatat sebagai aset sementara penerimaan dana dicatat sebagai liabilitas. Selanjutnya, ada tujuan penghitungan LDR. LDR seringkali digunakan sebagai indikasi untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan menghitung jumlah rasio LDR, maka dapat diketahui pula kemampuan sebuah bank dalam mendapatkan dan mempertahankan nasabah. Apabila penerimaan dana sebuah bank tersebut meningkat, maka sumber-sumber dana baru dan nasabah baru berhasil didapatkan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan fungsi LDR bagi perbankan. LDR dalam dunia perbankan konvensional sangat penting karena memberi gambaran umum mengenai kondisi sebuah bank. Fungsi lain dari rasio LDR ini adalah yang pertama, salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank. Yang kedua, salah satu indikator yang digunakan sebagai kriteria penilaian bank jangkar atau biasa disebut dengan rasio LDR minimal 50%. Yang ketiga, faktor penentu jumlah giro wajib minimum atau biasa disebut GWM sebuah bank konvensional. Yang terakhir, yang keempat, persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank-bank yang akan melakukan merger. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai LDR. Baik teman-teman semuanya, mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok 4. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kami akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.